Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zainun Aliani dengan NIM 1810301045. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bantuan hidup dasar atau BHD pada fisioterapi. Nah, kita tahu jantung dan paru merupakan organ tubuh paling penting. Apabila jantung dan paru mengalami gagal fungsi, maka korban atau pasien itu akan mengalami situasi gawat darurat. Nah, pada situasi seperti itu, kita harus segera lakukan tindakan atau bantuan hidup dasar atau BHD. Nah, apabila tidak segera dilakukan tindakan, maka korban atau pasien itu akan mengalami kematian. Dalam istilah kedokteran dikenal ada dua istilah mati. Yang pertama, mati klinis dan mati biologis. Mati klinis tidak ditemukannya pernapasan dan denyut nadi. Penderita yang mengalami mati klinis mempunyai kesempatan waktu selama 4-6 menit untuk dilakukannya resusitasi jantung atau RGP tanpa ada kerusakan otak. Kemudian untuk mati biologis adalah kematian sel, dimulai terutama pada sel otak dan bersifat irreversibel dan biasa terjadi dalam waktu 8-10 menit dari henti jantung. Tanda-tanda untuk memastikan pasien atau korban itu sudah mati. Yang pertama, terdapat lebam mayat terjadi selama 20-30 menit setelah kematian. Kemudian yang kedua ada kaku mayat, terjadi antara 1-2 jam setelah kematian. Kemudian yang ketiga pembusukan, itu terjadi setelah 6-12 jam setelah kematian. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan BHD atau bantuan hidup dasar pada korban. Yang pertama, kita dapat lakukan evakuasi, bawa pasien atau korban ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang kedua, kita dapat lakukan cek respon dengan memanggil-manggil korban dengan keras dan lantang, atau kita dapat mengguncangkan bahunya. Yang ketiga, kita bisa panggil bantuan. Dan yang keempat, kita lakukan open airway dengan teknik jaw thrust atau head tilt chin lift. Dan yang kelima, cek breathing atau cek pernafasan dengan cara look, listen, and feel. Yang keenam, kita lakukan nafas buatan. Yang ketujuh, kita lakukan RGP atau resusitasi jantung. Dan yang kedelapan, kita lakukan posisi pemulihan. Selanjutnya, dosis breathing support atau dosis untuk dilakukannya nafas buatan. Untuk orang dewasa, dilakukan 10-12 kali per menit. Untuk anak-anak usia 1-8 tahun dilakukan 20 kali per menit. Pada bayi lebih dari 20 kali per menit, dan bayi baru lahir 40 kali per menit. Untuk teknik head tilt chin lift, itu yang pertama, kita dapat letakkan tangan kita di dahi korban, dan kemudian tangan kita yang satunya diletakkan bawah dagu, dan evakuasi jalan nafas korban. Kemudian untuk yang teknik jaw thrust, yang pertama kita letakkan tangan kita, ibu jari kita di bagian pipi, kemudian jari-jari ini berada di rahang bawah, kemudian dorong rahang bawah ke depan. Nah, seperti ini, dan evakuasi jalan nafas. Selanjutnya, teknik untuk melakukan RGP atau PCR pada orang dewasa. Yang pertama, beri tekanan yang kuat pada sternum sekitar 5-6 cm. Kemudian tekanan harus cukup kuat, dan posisi tegak lurus dan teratur, tidak menyentak dan tidak berubah atau tidak bergeser tempat. Untuk dosisnya itu dilakukan 2 menit dan lakukan cek respon. Frekuensinya 100-120 kali per menit. Selanjutnya, RGP pada anak usia 1-8 tahun. Yang pertama, kedalaman penekanan itu sekitar 3-4 cm. Kemudian jumlah penekanan 100 kali per menit. Untuk kompresi 1-2 menit. RGP pada bayi kurang dari 1 tahun, kedalaman penekanan 1,5-2,5 cm. Jumlah penekanan 100 kali per menit dan kompresi 1-2 menit. Terakhir, posisi pemulihan. Nah, posisi ini dilakukan apabila penderita dapat bernafas dengan baik dan tidak ada kecurigaan cedera yang bertambah akibat dari tindakan ini. Baik, sekarang saya akan melakukan
memberikan bantuan BHD pada korban bencana. Nah, yang pertama kita lakukan evakuasi korban, pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang kedua, kita dapat cek respon korban dengan cara memanggil-manggil korban atau menggoyangkan bahu korban. Kemudian yang ketiga, kita dapat meminta bantuan apabila korban tidak merespon. Terus yang keempat, itu kita dapat lakukan open airway. Nah, open airway itu ada dua teknik, ada jaw thrust dan head tilt chin lift. Nah, untuk teknik jaw thrust itu dilakukan atau digunakan untuk korban yang mengalami fraktur atau trauma pada servikalnya. Nah, kemudian untuk yang head tilt chin lift itu digunakan untuk korban yang tidak mengalami fraktur. Nah, caranya untuk yang jaw thrust itu ibu jari kita, ini jempol kita berada di tulang pipi korban seperti ini. Nah, kemudian tangan kita berada di rahang bawah korban dengan cara mendorong ke atas. Nah, seperti ini, dan evakuasi jalan nafas korban. Kemudian yang untuk head tilt chin lift itu tangan kita berada di dahi korban, kemudian tangan satunya lagi di bawah dagu korban, dan evakuasi jalan nafas. Kita lakukan cek breathing. Nah, cek breathing itu dengan cara look, listen, and feel. Look itu kita lihat, terus kita dengarkan dan rasakan. Nah, setelah itu apabila korban tidak ada nafas atau ada suara yang berbeda, maka kita lakukan breathing support atau nafas buatan dengan cara pandangan kita berada di dada korban. Nah, kemudian setelah itu kita dapat lakukan RGP pada korban. Nah, kemudian kita cek breathing lagi. Dan lakukan kita cek breathing dan kita ulangi lagi RGP. Terus kemudian korban merespon, kita dapat lakukan ke posisi pemulihan, memiringkan sebelah kanan seperti ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.